Are you everybody? Tadi suruh apa? Berapa rating istirahatnya? Aku juga rendah nih. Jadi kita semua di bulan better rest and restore malah kurang istirahat ya. Tapi aku percaya teman-teman bahwa sekalipun fisik kita mungkin lagi capek dan mungkin kita sibuk, Tuhan sebenarnya tuh sudah punya rancangan terbaik buat istirahat kita. Dan hari ini aku mau bagiin sama teman-teman satu sharing. Yuk boleh dibuka ya sharingnya. Dibantu teman-teman. Yes. Apa itu temanya? Yes, ini ya temanya. Rest area. Haha. Teman-teman, aku tinggal di Jakarta dan kalau kita ke tol ya, di jalan tol itu suka ada namanya rest area. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah, aku ceritain sedikit. Rest area itu tempat di mana kalau ada perjalanan jauh, itu kadang-kadang jalan tol yang 100 kilometer, kadang-kadang 60-70 kilometer, itu tengah-tengahnya ada namanya rest area, tempat pemberhentian gitu. Nah, tempat pemberhentian ini tuh tempat yang di mana terjadi ini next. Ya, ada beberapa hal yang kita lakukan di tempat pengertian. Oke, mengapa? Yang pertama, klik lagi berikutnya. Nah, ada tiga hal yang dilakukan di rest area. Yang pertama itu namanya tempat buang air kecil atau buang air besar. Karena kalau nyetir jarak jauh atau naik kendaraan jarak jauh tuh mungkin capek. Setelah sejam, 2 jam tuh perlu ada waktu buang air kecil, buang air besar gitu ya. Nah, di situ ada yang dibuang gitu karena udah ditampung selama perjalanan. Yang kedua, itu tempat isi bensin ya. Jadi di setiap rest area selalu ada pom bensin. Kenapa? Karena kendaraan jalan terus lama-lama tangki bensinnya habis dan perlu diisi. Sekarang udah ada bukan cuma bensin tapi charging ya, karena kan udah ada mobil-mobil listrik. Jadi ada tempat fast charging di sana. Katanya bisa setengah jam, 1 jam itu sudah lebih dari 50%. Nah, terakhir yang ketiga itu tempat isi perut. Nah, jadi bukan cuma isi bensinnya, tapi yang nyetirnya pun perlu diisi perutnya. Ya, kadang dengan snack, makanan, minuman, kopi, dan sebagainya. Nah, itu tujuannya ada sebuah rest area. Nah, tadi udah dibagikan satu ayat, teman-teman. Coba klik berikutnya. Ya, kenapa kita butuh rest area ini gitu, teman-teman? Aku mau bacain dulu ayatnya, yang tadi sebenarnya udah dibacain, tapi aku baca ini dalam versi bahasa Inggris ya. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, Are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me, dia bilang, get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Oke, baik yang berikutnya. Jadi kalau kita mau masuk rest area, kita mesti ingat gini. Rest itu necessary and inevitable. Sebuah mobil perlu isi bensin tadi. Dan setiap kita itu punya tangki emosi. Sama kayak mobil ada tangki bensin. Tuhan ciptakan kita dengan kebutuhan untuk rest. Makanya semua kita harus tidur. Dan katanya manusia itu cuma bisa bertahan hidup tanpa tidur 4 hari. Setelah itu mental breakdown. Otak kita tuh bisa rusak. Kita nggak bisa mikir dengan jelas. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang halusinasi. Ya, itu kenapa Tuhan menciptakan di Kejadian 2, teman-teman bisa baca bareng aku di sini dikatakan ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan tahu manusia itu butuh rest, makanya dia sengaja berhenti. Bukan Tuhan capek, bukan Tuhan habisan tenaga, bukan Tuhan lagi galau, bukan Tuhan lagi bingung mau ngapain, enggak. Tuhan tahu semuanya, Tuhan punya rencana, tapi dia memutuskan bahwa manusia butuh rest, oleh sebab itu dia mencontohkan rest itu sama manusia. Apa yang dia lakukan? Stop. Boleh katakan sama-sama stop ya. Ketik stop. Kadang kita tuh lupa stop. Stop main game,
stop nonton, stop Instagram, stop TikTok. Ya banyak teman-teman ikut dynamic blessing karena lihat di TikTok atau lihat di Instagram ya. Stop. Kadang-kadang kita perlu stop itu. Dan itu yang paling susah gitu. Karena kita terbiasa running and going and going and going terus 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 terus. Apalagi sekarang ada handphone di tangan kita yang tinggal dicas, ada internet, informasi, entertainment nggak habis-habis gitu ya. Padahal yang kita butuhkan bukan informasi atau entertainment, tapi rest. Maka kita butuh stop, teman-teman. Ya, coba semua bilang stop sekali lagi ya. Kalau kita lupa stop, maka yang terjadi tadi, kalau tubuh kita aja, otak kita bisa breakdown kalau 4 hari nggak tidur. Jiwa kita, roh kita, itu juga bisa rusak kalau kita nggak punya waktu stop. Makanya rest is inevitable and necessary. Tuhan menciptakan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Sabat ini desainnya Tuhan. Sabat ini beda banget sama healing. Banyak orang cari healing, pergi ke pantai, pergi ke mall, pergi ke gunung gitu ya. Tapi habis pulang tetap aja stres, galau, dan bahkan balik lagi ke masalahnya. Because Sabat itu bukan healing. Tapi Sabat bicara soal rest, the true rest. Di mana saat kita rest di situ, kita gunakan waktu yang Tuhan percayakan untuk berhenti. Tadi stop. Nanti sisa aku jelasin di belakangnya. What else dalam sahabat. Tapi yang kedua, yuk kita lanjut. Rest is not just what, but who. Lanjutin poin tadi. Bahwa sabat atau rest yang Tuhan mau kasih, itu nggak bisa cuma apa. Karena healing seringkali kita asosiasikan dengan pergi, makan, have fun, diam diri. Tapi lebih dari itu, rest is about who. Jadi kita baca sekali lagi ayatnya ya. Tadi aku udah bacain, tapi aku mau ulang. Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me." Tuhan bilang, datang, datang, datang. Get away with me and you will recover your life. Si Tuhan tuh ngajak kamu healing yang sejati. So, Tuhan bilang, I'll show you. Aku mau tunjukin how to take a real rest. Inilah sahabat yang sejati. Walk with me and work with me. Tuhan tuh nggak bilang, kamu suruh diam-diam aja. Rest is not about what. Karena bisa aja kita masih melakukan aktivitas. Bahkan Tuhan rindu sebuah waktu istirahat yang berkualitas. Di mana ada aktivitas yang dilakukan di situ. Walk with me. Jalan sama Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Kalau teman-teman baca sejarahnya sahabat, waktu pertama kali manusia diciptakan sama Tuhan, hari ke-6, hari ke-7 sahabat, ngapain mereka? Mereka jalan ngobrol sama Tuhan. Makanya ini sebuah tindakan aktif di mana orang ketemu sama penciptanya, yaitu Tuhan. And that is the true rest. Terus Tuhan bilang, and work with me. Maka setelah itu jadi sebuah kemampuan untuk kita bekerja, belajar, beraktivitas bersama-sama Tuhan. The true work comes from true rest. Karena waktu kita udah punya true rest, istirahat yang sejati, pekerjaan kita, tindakan kita, usaha kita, sekolah kita bukan jadi beban yang kita harus jalanin muter-muter terus, tapi jadi sebuah usaha bersama dengan Tuhan. Dikatakan learn the unforced rhythms of grace. Jadi ada ritme baru. Oke, aktivitasnya sama, ritmenya beda. Kerjanya sama, tapi ritmenya beda. Apa ritmenya? The rhythms of grace. Jadi kita lakuin dengan kasih karunia Tuhan. Dengan sebuah sukacita yang baru. Tadi ya, kalau mobil habis diisi bensin, wah ngebut lagi gitu kan. Habis ganti oli, wih mobilnya kenceng lagi. Ya, tadi supirnya habis makan, semangat lagi nyetirnya gitu ya. Sama. Waktu jiwa kita, roh kita ketemu sama Tuhan, ada yang dicas di sini. Sehingga kita punya ritme yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Yang setuju katakan amin sama-sama ya. Yang ketiga, klik rest. Rest itu apa? Rest is active, not pasif. Tadi aku udah ulang-ulang berapa kali, tapi aku mau tambahin di sini bahwa ketika kita rest atau kita sabat tadi, ada 3 cek yang kita perlu lakukan. Yang pertama, check in. Ya, check in.
Kadang orang lupa yang ini, ya bukan check-in ke hotel aja, ya tapi check-in sama Tuhan. Waktu kita jalan, kita tuh mesti cek kita ada di mana sekarang. Rest area tuh salah satu tanda di mana kita ini udah progres dari poin A ke poin B. Orang mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, ketemu rest area kilometer 200. Cek, oh saya udah sampai kilometer 200. Apakah saya masih di jalan yang benar? Nah, ini yang kita perlu lakukan dalam jiwa dan roh kita. Kita perlu cek juga saat kita rest. Are we on the right track? Apakah kita sedang menuju kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan? Apakah kita maju dalam hidup kita kepada apa yang Tuhan inginkan buat kita? Atau kita masih masih mundur? Atau kita bahkan masih diam-diam aja? Si waktu sabat, waktu rest itu diperlukan buat kita cek. Are we on the right track? Are we progressing? Apakah kita di track yang benar? Apakah kita maju? Makanya rest perlu aktif, perlu nanya, perlu baca firman, perlu berdoa, ngobrol sama orang, khususnya orang-orang yang percaya Tuhan, yang bisa memberikan kita pandangan, are we on the right track? Check in yang pertama. Yang kedua, itu adalah check up. Nah, check up, tahukah kita itu semua manusia sebetulnya perlu check up, cek kolesterol, asam urat, trigliserid gitu ya. Minimum setahun sekali. Ya bagi teman-teman yang muda mungkin semuanya fine. Tapi nanti saat teman-teman tambah usia, teman-teman tuh perlu ngecek. Karena kita bisa ntar ternyata oh kolesterol naik. Ternyata asam uratnya naik gitu ya. Karena kita makan kaca kebanyakan. Check up itu perlu supaya kita bisa mengontrol diet kita. Supaya kita tahu dalam bagian mana kita kurang oke dalam kesehatan kita. Mobil perlu check up tadi. Maka siap 10.000 kilometer masuk ke bengkel. Di check up semua kan. Ampas remnya bagus nggak, wipernya oke nggak, olinya masih bagus apa nggak gitu ya. Nah jiwa kita perlu check up juga. Apa perasaan kita? Apa pikiran kita? Apa motivasi kita dalam melakukan segala hal? Apa kita mulai kebanyakan marah, nggak sabar, gampang tersinggung, cepat bosen, ya gonta-ganti pacar, check up jiwa coba. Oh itu waktu rest, berdoa, diskusi sama orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, baca firman, tanya Tuhan, Tuhan gimana jiwa saya? Dan Tuhan mau tunjukin loh sebetulnya, jangan-jangan kita lagi terlalu banyak emosi karena kita memang lagi ada kekesalan yang tersimpan di dalam, bukan yang di luar. Kita kira kita marah sama tukang ojek, kita kira kita marah sama teman kita, tapi sebenarnya di dalam kita marah sama diri sendiri. You know? Kita marah karena kita nggak mencapai yang kita inginkan. Kita marah karena kita nggak dapet yang kita mau. Nah, if that is the case, hari ini aku berasa Tuhan tuh ngomong spesifik sama kamu. Yuk, check up hati datang sama Tuhan. Biar Tuhan pulihin. This is the good part. Tuhan itu nggak cuma check up, tapi dia mau healing yang sejati. Jadi waktu rest, kita check up. Yang ketiga, kita mesti check out. Apa itu check out? Kita mesti keluar dari pikiran, tindakan, perasaan yang salah. Ingat tadi, rest area itu tempat buang apa? Buang pipis, ya, buang air besar, ya kan? Kadang diri kita ini ada sampah jiwa. Tadi kan, kita masih nyimpen yang nggak perlu disimpan-simpan. Kita pikir itu cara kita untuk revenge, balas dendam. Tapi yang sakit kita, bukan orang yang sebenarnya kita simpan kepahitan sama dia. It is time to check out. Ini waktunya buat check out dari perasaan pikiran yang salah. Yang kamu simpen-simpen, saatnya dibuang. Nah, rest ini waktu untuk melakukan itu. Dan mungkin teman-teman nggak nyimpen yang besar. Tapi yang kecil tuh sebetulnya tiap minggu ada yang baru. Karena kita sering disakitin. Kita sering nyimpen kekesalan tanpa kita sadari. Tapi waktu rest, check out. Check out dari sampah-sampah itu semua. Amin. Check out dari sampah pikiran kita. Check out dari sampah perasaan kita. Jangan membandingkan diri lagi. Kadang-kadang muncul kan? Jangan merasa gagal lagi. Kadang-kadang muncul. Jangan merasa nggak bisa apa-apa lagi. Itu bisa muncul semua. Tapi Tuhan ingetin, aku memilih kamu. Aku menjadikan kamu seperti kamu. Dan kamu adalah kamu yang terbaik. Because God made you that way. Karena Tuhan ciptakan kamu kayak gitu. Efesus 2 ayat 10, teman-teman.
Amin. Nah, itu tujuan rest adalah itu. Kita check out. So, yuk klik yang berikutnya. Maka, Jesus is my rest area. Amin, teman-teman ya. Jesus is my rest area. Bersama Yesus kita buang yang salah. Buang pikiran, tindakan, motivasi yang salah tadi. Bersama Yesus kita isi bensin dengan firman, doa, waktu tenang, menyembah. Bersama Yesus kita isi jiwa kita dengan hubungan yang benar. Dengan ngobrol sama Tuhan. Dengan menyembah Tuhan. Dan dapat kekuatan dari Tuhan. Jesus is my rest area. Jadi teman-teman, hari ini apa keadaan kamu? Do you need rest area? Ya, datang sama Yesus karena rest is not about what, but is about who. Datang sama Yesus karena rest itu aktif. Ayo kita ambil langkah. Jangan tunggu sampai meledak baru cari Tuhan. Kalau hari ini kamu udah meledak, bagus. Ini waktunya kamu cari Tuhan. Tapi bagi teman-teman yang belum meledak, yuk cari Tuhan. Dan bagi teman-teman yang tahu temanmu udah hampir meledak, yuk ajak dia cari Tuhan. Jesus is my rest area. Oke, teman-teman, mari kita tutup dalam doa ya. Boleh kita tundukkan kepala saat ini. Tuhan, aku berasa banyak teman-teman yang butuh rest. Yuk semua buka tanganmu yang perlu rest dari Tuhan. Dimanapun kamu berada, di rumahmu, di kamarmu, dalam kondisi apapun kamu ada, saat ini juga, I pray for the rest of God to come upon you dalam nama Yesus. Ada sebuah healing, true rest. Supaya kamu bisa connect sama Tuhan seperti Dia rindu mengenalmu. Dan saat ini aku berdoa, Tuhan, kami yang letih, lesu, beban berat, diberi kekuatan baru. Kami yang banyak simpan sampah, Tuhan. Kami mau check out dari pikiran, perasaan, tindakan yang salah itu. Oh kami, Tuhan, yang perlu check in karena udah kelamaan nggak check in sama Tuhan. I pray, Tuhan, hari ini kami akan check in. Tanya apa kehendak rancangan Tuhan. Luruskan hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Jangan kami kejar hal yang salah. Jangan kami kejar keinginan yang salah. Apa yang dunia pengen, kami nggak mau ikut-ikutan. Apa kata orang, kami nggak mau dengerin sampah-sampah. Baik, aku berdoa untuk healing itu terjadi sama kami. Dan biar kami melangkah mulai hari ini, punya kebiasaan buat rest. Bagi teman-teman yang jarang rest, nggak punya waktu untuk bersahabat, Tuhan ingetin. Setiap hari, minggu khususnya. That is your time for rest. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. There is rest in God. There is rest in God for you. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.